Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir. Berbeda dengan listrik statis, pada listrik dinamis tidak hanya menekankan pada konsep perpindahan muatan saja, tetapi juga akibat dari adanya perpindahan muatan listrik tersebut, khususnya yang terjadi pada kawat penghantar atau kabel. Muatan listrik yang berpindah atau mengalir pada kabel mampu menimbulkan arus balikan atau arus listrik. Adanya arus listrik inilah yang sering dimanfaatkan oleh manusia untuk mengoperasikan berbagai teknologi yang memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Standar kompetensi bab ini adalah memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 1. Menjelaskan konsep arus listrik. 2. Menjelaskan konsep hukum Ohm. 3. Menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. 4. Menghitung nilai hambatan pengganti. 5. Menghitung nilai kuat arus percabangan. 6. Menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup. Standar kompetensi lulusan menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Peta konsep pada bab listrik dinamis. Listrik dinamis ini nanti akan kita pelajari dalam 3 bagian. Yang pertama adalah arus listrik. Yang kedua adalah hambatan jenis yang di dalamnya terdapat materi konduktivitas. Yang ketiga adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini akan mempelajari tentang rangkaian dan hambatan yang di dalamnya dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan seri dan paralel ini akan membentuk rangkaian listrik yang di dalamnya terdapat hukum 1 Kirchhoff. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi ini terdapat satu buah baterai yang pada kutub-kutubnya disambungkan dengan kabel ke lampu dan ke saklar. Akan tetapi pada bagian kabel yang di dekat saklar ini terputus sehingga rangkaian ini terbuka. Apabila saya tekan klik, maka saklar akan menutup atau tertekan sehingga membuat rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup. Berikut merupakan diagram dari rangkaian tertutup. Ketika rangkaian tertutup, maka muatan atau elektron akan berpindah, sehingga terjadilah arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian.
rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Perhatikan gambar animasi kedua rangkaian tersebut. Pada rangkaian terbuka terlihat bahwa lampu mati. Mengapa lampu mati pada rangkaian terbuka? Dan pada rangkaian tertutup, mengapa lampu menyala? Jadi, mari kita jawab pertanyaannya. Dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Ya, arus listrik dapat mengalir apabila terdapat pada rangkaian tertutup. Aliran arus listrik. Pada animasi berikut terdapat benda A dengan potensial tinggi dan benda B pada potensial rendah. Elektron pada benda B mengalir melalui konduktor ke benda A. Sedangkan arus listrik mengalir dari benda A ke benda B. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis? Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan-muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Arus listrik dapat mengalir jika terdapat beda potensial. Jadi, dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah yang pertama, terdapat konduktor atau penghubung antara benda A dan benda B yang memiliki beda potensial. Saya ulangi, yang pertama, terdapat penghubung yang berupa konduktor. Yang kedua, kedua benda tersebut memiliki beda potensial. Buat arus listrik. Coba hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 sekon. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Persamaannya secara matematis adalah I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Q adalah muatan dengan satuan kolom dan T adalah waktu dengan satuan sekon. 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam pengantar selama 1 sekon. Contoh pertanyaannya adalah, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Beda potensial listrik. Benda A dengan potensial tinggi dan benda B dengan potensial rendah dihubungkan melalui konduktor, maka elektron akan mengalir dari potensial rendah, yaitu benda B, ke benda yang potensialnya tinggi atau benda A. Dan arus listrik akan mengalir dari benda yang berpotensial tinggi atau benda A ke benda B. Pada gambar C dan D, maka elektron akan mengalir dari C ke benda D, sedangkan arus listrik akan mengalir dari benda D ke benda C. Pada benda E dan F, maka elektron akan mengalir dari benda E ke benda F, sedangkan
arus listrik akan mengalir dari benda F ke benda E. Beda potensial listrik. Energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan secara matematis dituliskan V sama dengan W per Q. V sama dengan beda potensial dengan satuan volt, W sama dengan energi dengan satuan joule, Q sama dengan muatan dengan satuan kolom. 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. 1 volt didefinisikan untuk memindah muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Contoh soal, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Yang diketahui adalah beda potensial yaitu 1,5 volt dan banyaknya muatan yaitu 50 kolom. Yang ditanyakan adalah besarnya energi yang dikeluarkan oleh baterai. Besarnya energi yang dikeluarkan oleh baterai adalah perkalian dari beda potensial dikalikan jumlah muatan yang melewati lampu. 1,5 volt dikalikan 50 kolom sama dengan 1,5 dikalikan 50 sama dengan 75 joule. Pengukuran beda potensial. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Pemasangan voltmeter berbeda dengan pemasangan amperemeter. Pada pemasangan voltmeter dipasang atau disusun secara paralel seperti pada gambar.